di meja bundar itu, terus beliau bertanya begini, sambil membuka notebooknya beliau ya. Tolong, saya ingin tahu bagaimana caranya Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Kita kasih solusi. Bapak Hamdan Hamadan, keren. Ini penasehat Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tentunya saya butuh satu orang yang bisa dibilang mempertajam pertanyaan, karena seputar bola kan teknisnya kan beliau yang tahu. Karena satu-satunya influencer bola yang saya kagumi Ilan Alkatiri. Gila. Keren. Di depan orangnya ngomong begitu. Pilihan yang tepat. Oh iya dong. Ya kan? Artinya di sini Solusi yang solutif. wih, keren. Anda kan tahu betul ya mengenai naturalisasi, apalagi kan ini kan persiapan pembahasan mengenai Maret kan insya Allah kita lawan Australia. Ya kan? Nah, bagaimana kan nanti perkembangannya, detailnya, update-nya, apakah kita nambah lagi pemain naturalisasi? Terus dikenal ini kan sebagai tim scouting lah. Ini juga saya mau belajar tuh gimana caranya, Mas? Kok bisa orang ini tepat? Apakah karena gantengnya aja? Apa karena itu detail lah kita bahas, ya kan? Paspor warga negara Indonesia itu kan juga pasti dia punya kan, kalau naturalisasi kan. Kita bahas aja. Boleh lah. Ilan nanti siap ya, Lan ya? Siap. Kita juga mau nanya step-stepnya gimana kan nanti dari awalnya terus dia bisa jadi pemain kan pasti kan ada tahapannya. Nah, itu juga perlu kita tanya. Pokoknya lu yang lebih jago lah, gue pokoknya hire lu, kontrak lu. Nah, justru ini kita mau nanya juga sama ahlinya. Ini kan jadi pas tuh. Boleh. Kita berangkat dari diaspora atau naturalisasi kali ya. Dari situ kan saya penasaran sebenarnya ketika industri bola naik, ya kita nggak pungkirin bahwa dari sudut pandang ekonomi juga pasti tumbuh. Apalagi sedikit ya Mas Hamdan ya, mengenai di Indonesia ini kan kita lagi kencangin pertumbuhan ekonomi. Pak Prabowo juga bilang kalau bisa pertumbuhan 8% merata di seluruh Indonesia. Dari segala sisi kan kita harus cover. Kalau misalnya di aku kan mungkin dari Kementerian Ekonomi Kreatif kayak supportnya, atau mungkin konten kreator. Tapi kan nggak melulu dari situ aja kan. Paling leverage berapa sih kan? 0, atau 1% maksimal misal. Sisanya kan bola kan gede banget. Berapa lah? 69% deh. Bola ya gede banget loh bola. Nah, itu bisa bawa ekonomi tumbuh juga kan kalau maju kita nih masuk Piala Dunia kan. Masuk kita ya, yakin? Insya Allah. Yakin sih. Udah berasa sih aura-aura Piala Dunianya. Patrick Kluivert bisa bawa lah. Nanti kasih solusi apa membiayai untuk ke apa? Amerika kan? Nggak usah. Jangan. Lu jangan ponis Oh, iya, udah. nggak ada begitu-begituannya. Nggak ada. Ntar saya lapor sama ketua umum saya dulu nih, Pak Erick Thohir nih ya. Oh, iya, siap. Silakan mungkin Pak Hamdan, gimana nih? Iya, jadi kan kita melihat bahwa Indonesia mempunyai kecintaan yang besar terhadap sepak bola. Yeah. Jadi Mas Ilan bilang 69% populasi Indonesia, which is about 200 million people, itu suka sepak bola, menonton sepak bola. Jadi memang itu adalah cikal bakal industri yang besar juga. Bahkan perputaran uangnya itu bisa dinilai bisa lebih dari 3 triliun rupiah per tahun. Dan saya pikir valuationnya PSSI sudah meningkat secara eksponensial nih selama berapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Iya. Nah, kemudian mungkin pertanyaan kedua yang saya tangkap adalah pemanfaatan atlet diaspora, nah, gitu kan? Okay. Jadi kita tahu bahwa di luar sana, di luar Indonesia itu ada sekitar 9 juta diaspora Indonesia. Siapa mereka? Yaitu orang Indonesia yang sedang mungkin kuliah, menetap di luar negeri. Kalau Kemenlu itu mengatakan kalau lebih dari 2 tahun. Lalu itu yang disebut kategori pertama. Oke. Kategori kedua adalah mantan warga negara Indonesia. Lalu yang ketiga adalah anak dari warga negara Indonesia ataupun anak dari mantan warga negara Indonesia. Nah, jumlahnya itu sekitar 9 juta jiwa. Ini kalau jadi provinsi, ini provinsi ke-7 terbesar. Jadi hanya kalah dari DKI Jakarta. Oke. Ke-7 terbesar di Indonesia. Nah, sebagian dari mereka ada yang jadi dokter, ada yang jadi lawyer, ada yang jadi pekerja migran, ada juga yang jadi atlet. Nah, kemudian di Kemenpora di bawah kepemimpinan Mas Dito Aryo, beliau menugaskan saya untuk mendata, untuk pertama kalinya mendata potensi atlet-atlet diaspora Indonesia yang tersebar di lebih dari 90 negara. Nah, selama setahun terakhir ataupun 2 tahun terakhir kita berhasil mengumpulkan sekitar 600 nama atlet yang tersebar
di sekitar lebih dari 20 negara dan di lintas cabur lebih dari 10 cabang olahraga. Namun karena kita ini fans sepak bola, jadi kita banyak juga fokus di atlet sepak bola. Meskipun nggak melupakan cabur atau cabang olahraga lainnya. Betul, ada Oke. atletik, ada renang, ada basketball, ada MMA, ada tinju, ada golf. Udah ada yang jadi Indonesia? Dulu kami pernah menyerahkan data tersebut ke cabang atletik pernah. Kemudian kami juga pernah menyerahkan data tersebut ke cabang akuatik juga. Nah, jadi memang tugas kami hanya mendata saja. Kemudian apakah ditindaklanjuti atau tidak itu tergantung kebijakan masing-masing cabang olahraga. Oke. Dan itu indikasinya apa ya? Biar objektif ya. Penilaiannya kan kalau di Football Manager itu kan ada scouting kan, kita kirim ke Norwegia, kita kirim ke England gitu kan, kita kirim ke apa. Itu ngelihatnya apakah ada satu kayak aplikasi khusus atau mungkin biar objektif gitu loh ya. Iya. Setiap dia main ngeliatnya berapa menit sekali, oh ini dribblingnya oke nih. Iya. Kan pasti kan mantau kan? Iya. Nggak cuma sekali pertandingan dong pasti kan, biar objektif kan? Iya, betul. Nah itu ada nggak Mas Hamdan? Jadi kita pakai berbagai macam tool sebetulnya ya. Ada open source dan ada juga yang berbayar seperti Wisecout misalnya untuk sepak bola ya. Kita pakai itu untuk mencari misalnya video-video yang kita nggak bisa temukan di YouTube misalnya. Kemudian diupload oleh klub. Kita juga minta sama klub juga. Klub kadang-kadang suka memberikan video pertandingan. Misalnya saya kasih contoh ketika kita reach out untuk cari tahu pemain diaspora kita di Australia, kita menerima sekitar ada 1-2 jam video dari Matt Baker. Nah, Matt Baker ini pemain U16 kita. Kita tonton, kemudian kita kasih scoring. Biasanya kita pakai scoring itu, seperti yang Mas Dede sampaikan, ala Football Manager itu, kalau kita bisa menonton itu sekitar minimal 30 menit untuk 3 pertandingan. Jadi kita bisa kira-kira memberikan skor misalnya dari 0 sampai 20, dribblingnya kira-kira berapa, shootingnya berapa. Nah, ketika kita dapatkan informasi tersebut, baru kita mulai scoring. Dan yang terpenting kita itu akan memberikan football CV sama video tersebut kepada pelatih yang tertarik. Nah, selebihnya adalah kewenangan pelatih. Jadi tugas kita hanya mendata saja, mengumpulkan sebaik mungkin, dan juga tentu memverifikasi keindonesiaannya. Karena jangan sampai misalnya mengaku Indonesia, ternyata kita cek tidak ada Indonesianya. Ceknya apa? Yang bahan pertimbangan? Misalnya kita berbicara sama orang tuanya. Misalnya orang tuanya bilang, ya anak saya memang punya paspor Indonesia. Nah terus ya boleh kami lihat Bu sebelum masuk ke TC. Karena jangan sampai kalau dia berangkat ke TC misalnya. TC apa sih? Training camp. Oh training camp. Okay. Misalnya untuk diseleksi, kemudian pelatih suka, terus kemudian dia nggak eligible. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita lakukan due diligence-nya dulu. Kita punya football CV-nya, kita punya videonya, kita juga fact check. Oke, dia punya paspor. Atau misalnya dia nggak tahu cara bikinnya paspor, ya kita kasih tahu. Oh, bisa kontak KJRI. Ini yang dibutuhkan. Kadang-kadang ada juga diaspora kita juga yang dia eligible untuk punya 2 paspor. Karena ada yang disebut anak berkewarganegaraan ganda terbatas. ABGT. Disebutnya ABG. Anak berkewarganegaraan ganda. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak yang lahir setelah Agustus 2006 dengan di mana salah satu orang tuanya adalah warga negara Indonesia di negara-negara yang ius soli. Ius soli itu negara yang kalau kita lahir di sana otomatis kita dapat paspor sana, seperti Amerika Serikat. Karena by land, ius soli, by the soil, by the land. Jadi kalau anak kita lahir di Amerika Serikat, itu Amerika itu dengan senang hati memberikan dia paspor. Berdasarkan tanah dia Berdasarkan lahir tanah ya? lahir, bukan jus sanguinis. Kalau kita kan lebih gabungan ya. Iya. Jus sanguinis artinya by blood. Nah, kalau di Amerika misalnya dia langsung dikasih paspor Amerika Serikat karena mereka memandangnya sebagai potential taxpayer. Wah, calon pembayar pajak nih. Iya. Cuan nih langsung nih. Ekonomi banget emang Amerika tuh ya. Oke, terus. Iya. Barulah nanti ketahuan. Ketahuan. Oh, paspor boleh 2 ya? Iya, jadi kalau untuk anak-anak yang lahir secara umum ya, yang lahir setelah Agustus 2006, itu dia bisa punya 2 paspor hingga usia 18 atau dikasih tambahan 3 tahun untuk menentukan. Oke. Itu memang undang-undangnya seperti itu. Nah, di sini kita alhamdulillah
ketika kita mungkin 2 tahun yang lalu ya meng-host Piala Dunia U17, kita juga waktu itu kita diminta oleh Mas Menteri untuk mendata pemain yang mungkin eligible untuk bermain di timnas U17 kita. Nah, akhirnya kita kumpulkan datanya, kita serahkan kepada federasi, kepada PSSI. Nah, salah satu nama yang kita submit di awal itu namanya Welber Jardim. Dari Mas Hamdan nih. Ya mungkin bukan dari saya, dari semua tim lah, semua ini teamwork semua. Oh, gimana? Kalau Ilan Welder, panggilannya Welder. Welber Jardim. Welber. Dia Brazil kan, dia Iya. apa namanya di Sao Paulo ya. Sao Paulo, itu betul. tim besar juga di Brazil. Jadi anak emang bagus banget sih. Hmm. Dan dia udah beberapa kali main juga di kita. Ya ini anak sukses lah di Indonesia nih. Tapi nggak masuk line up prediction-nya. Itu Mas dia Hamdan. kan usia kelompok Oh, umur. yang bawah ya? Betul, Ya, betul. Muda ya? senior. Betul. Dia masih 17 tahun, tapi sudah main di U20 ya Mas Ilan ya. Iya. Oh, oke. Berarti harus objektif Jadi banget kita sebenarnya lagi fokus mencari wonderkid ya, lebih tepatnya. ya. Wonder Kid. Iya. Kenapa? Karena masih bisa dibentuk ya, gampang ya? Iya, mungkin karena ada arahan dari Mas Menpora untuk fokus pada ABG, anak berkewarganegaraan ganda. Jadi tidak perlu naturalisasi. Dan dia boleh maksimal ke berapa, apa sih namanya, nasab apa sih? Iya. Kakek, buyut kah? Kalau untuk naturalisasi untuk sepak bola, konteks sepak bola kan sampai ke kakek. Tapi kalau ABG itu, misalnya dia lahir di Amerika Serikat ya, setelah Agustus 2006, dan salah satu orang tuanya pada saat dia dilahirkan itu masih WNI, dia boleh punya paspor Indonesia. Oh, contoh ini ya, Cyrus itu Cyrus. Nah, Cyrus itu anak Jaksel sebetulnya. Iya, dia justru bukan berkewarganegaraan ganda ya, emang Iya. Indonesia ya. Dia berkewarganegaraan ganda tapi telat memilih. Akhirnya dia harus mendapatkan kewarganegaraan Indonesia lagi. Oh, oke. Gitu. Makanya dia lebih mudah kan prosesnya. Bahkan dia nggak usah diproses kali ya. Itu gimana sih tahapannya sih? Jadi itu waktu itu ada Karena PP. beda nih sama pemain apa yang lainnya nih, agak ribet kan prosesnya kan, banyak tahapan. Tapi kalau si Cyrus ini dia lebih cenderung lebih mudah ya untuk diproses. Tapi kan Jaksel juga, berarti kan nggak ada isu ya? Iya. makanya. Nah, ini sebenarnya ini ada fenomena baru kan di global migration ya, bahwa kita bayangkan ada 280 juta jiwa orang di luar sana yang sekarang tinggal di negara yang bukan tanah kelahirannya. 280 juta itu sebesar Indonesia. Iya. Jadi global migration ini memang udah common fenomena kan. Anak kita misalnya orang tuanya sedang dinas di New York, kemudian anaknya lahir, dia dapat paspor Amerika Serikat. Dan dia juga punya paspor Indonesia. Nah, berjalannya waktu, dia mungkin kurang aware bahwa harus memilih di usia sebelum 21 tahun. Itu yang terjadi pada Cyrus. Oke. Dia nggak begitu aware. Nah, ketika dia mau perpanjang paspor di Yunani, dibilang nggak boleh. Karena telat memilih, Anda sudah lewat 21 tahun. Jadi harus mendaftarkan kembali, melakukan pewarganegaraan Indonesia kembali. Tapi alhamdulillah kan sudah. Nah, ketika dia nggak bisa perpanjang di mana tadi? Yunani ya. Status dia apa? Indonesia. Nah, statusnya dia itu dia statusnya warga negara Indonesia mungkin asterik ya. Ya, jadi subhat itu kalau mungkin dalam Abu-abu dong. Makanya bingung kan, kesian ini. karena jadi gini, ada konvensi di mana seseorang itu tidak boleh stateless kan. Tidak boleh seorang itu tidak punya kewarganegaraan. Jadi default positionnya itu dia di-treat as WNA. Jadi pada saat dia telat memilih nih, 1 hari kalau nggak salah berapa hari lah dia telat memilih itu, dia itu di-treat as if dia itu adalah warga negara asing. Iya. Yang memang dia punya pada saat itu masih punya paspor Amerika Serikat. Iya. Ya, jadi ketika dia mau perpanjang paspor, nggak bisa karena kamu telat memilih. Jadi harus melakukan pewarganegaraan Indonesia dan di mana dia harus mengikuti semua prosesnya, bersumpah setia kepada Indonesia, walaupun keluarganya tinggal di Jaksel. Lah. Agak antik emang kasusnya beda. Jadi memang seperti itu. Nah, jadi sekarang alhamdulillah dia sudah warga negara Indonesia dan sudah bermain di Kosovo. Kemarin baru nelpon-teleponan, dia sedang menikmati pembelajaran dia di Liga 1 Kosovo. Ya. Wow, mantap ya. Panjang nih sebenarnya kalau kita bahas mengenai scouting ya, Iya. detail apa segala macamnya, sampai akhirnya
terkait penataan, penyerang, posisi dan lain sebagainya kan Hamdan juga berstatement nih Lan. Ya, ini ungkap ada penyerang keturunan grade A. Grade A ini berarti kualitas yang oke punya nih. Yang batal dinaturalisasi di era Sintayong. Siapakah dia? Februari loh ini baru loh. Ini baru kemarin. Yang batal dinaturalisasi di era Sintayong. Lah kalau sekarang udah transisi pindah ke Patrick Kluivert gimana tuh? Batalnya gara-gara udah Kluivert apa gimana? Maksudnya sebetulnya mungkin tepatnya itu bukan batal ataupun apa ya. Maksudnya kan kita mencari pemain diaspora itu saya selalu menekankan power of silaturahim sebetulnya. Sebenarnya it's just like a network kan. Oke. Mungkin aku kembali ke belakang dulu. Gimana sih kita bisa cari pemain di luar negeri? Wong kitanya nggak keluar negeri kan jarang. Maksudnya saya juga jarang sekali keluar negeri. Tapi gimana kok kita bisa nemu seseorang itu keturunan Indonesia yang nggak memunculkan bionya orang Indonesia? Susah ya? Iya kan? Iya. Susah lah. Nah itu ada 3 cara sebetulnya. Oke. Yang pertama itu adalah the proverbial finding a needle in a haystack. Mencari jarum dalam jerami. Kita cari konsentrasi penduduk diaspora Indonesia di mana. Kita cari misalnya ada klub apa di sana. Ada akademi apa di sana. Kita bukain websitenya satu persatu. Kita cari satu persatu berita yang ada. Kita cari kalau dia pernah mengatakan dia adalah keturunan Indonesia. Ataupun di bio-nya ada Indonesia. Ini sangat lama dan memakan waktu yang nggak masuk akal. Oke. Tapi di awal-awal kita pernah melakukan itu. Oke. 2019, 2018 kita pernah melakukan itu. Nah, akhirnya kita melakukan pendekatan yang kedua, yaitu approach the community. Kita reach out ke komunitas diaspora kita, misalnya di New York. By the way, ada nggak sih diaspora kita yang bermain di liga sana? Apakah di college di sana? Apakah di liga profesional di sana? Kita reach out ke sana. Kita ngobrol sama diaspora kita di Belanda. Iya. Biasanya mereka akan menyebutkan, si A, si B itu main di Vitesse, si A, si B itu main di Utrecht. Okay. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling kuat, yang paling sohih mungkin derajatnya. Dan ini andalan adalah referral system. Ketika kita menemukan satu pemain, misalnya nih contoh, saya waktu itu ngobrol dengan pemain diaspora kita yang bernama Jim Krok. Dia striker yang pernah trial buat timnas kita. Setiap kali saya ngobrol dengan atlet diaspora selalu saya tanya, kamu tahu nggak atlet diaspora seperti kamu lainnya? Kan dia kan nggak mungkin sendiri. Dia pernah juga main sama si A, si B, si C yang rupanya punya darah Indonesia. Rekomendasi berarti. Rekomendasi. Nah akhirnya disebutin, ini dia juga keturunan Indonesia. Ini keturunan Indonesia juga. Itu biasanya tuh sohih tuh. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih mudah ya. Waktu itu kan susah nih proses kayak gininya nih. Sekarang itu banyak pemain-pemain bukan grade A yang lagi di Eropa, keturunan kita, keturunan Indonesia. Justru mereka kayak mempromosikan dirinya. Jadi sekarang tuh kerjanya lebih gampang nyari pemain ini. Betul. Yang kayak waktu di Malaysia ya Lan. Ada yang di Malaysia tiba-tiba ngaku dia tiba-tiba mendadak keturunan Indonesia. Iya, macam-macam. Ada. Ya, beneran ada. Maksudnya kenapa sih Mas minta dipanggil? Minta dipanggil. Nggak, Mas, ada Mas Hamdan. Iya. Coba cek deh, Malaysia naturalisasi. Iya, itu kan makanya perlu ketelitian. Sering banget itu jebakan Batman. Emang iya bener ada apa? Tuh, Mahali Jasuli. Apal gue tuh. Iya. Ya Keren kan? lah, berarti bangga orang untuk menjadi bagian dari Indonesia. Keren lah, Keren nih. Kita mesti bangga gitu. Iya kan, siapa tahu emang jangan-jangan dia pengen kenal atau networking sama Pak Erick Thohir kan. Iya kan, karena Pak Erick Thohir kan emang bersinar sekali, keren. Masya bisa bawa Allah. PSSI sampai kayak di titik ini. Masya Allah nih emang ketua umum kita nih. Iya kan, kenapa tiba-tiba minum? Enggak aus. Oh iya wes. Oke, kita bahas lagi mengenai naturalisasi sampai halnya dengan nyambung ke PSSI yang dengan kondisi yang sekarang. Jadi kalau itu adalah yang diharapkan oleh PSSI, itu kewenangan mereka. Nyambung juga kali ya mungkin. Pemerintah kan pasti kan mendukung, Ya. mendukung upaya apapun yang dirasa ataupun dievaluasi oleh federasi, merasa this is the right way to move forward, and we respect that decision. Kalau Kemenpora pasti melihatnya begitu ya. Iya. Karena kan PSSI berarti kan under FIFA ya. Iya, betul. Itu kan entitas independen sebetulnya. Coba kalau dari Ilan. Nah, enggak maksud gua. Oke. Gimana nih kondisi sekarang kan kita mau persiapan kan Australia kan ini kan Pertanyaan yang sama kan tadi kan? enggak. Baru lagi. Nih debut nggak sih Patrick Kluivert nih Indonesia Australia?
Iya, mau mulai ya. Menurut lo gimana? Maksudnya dengan Coach Sintayong sebelumnya sama sekarang kan Patrick Kluivert, maksudnya kan sebelumnya orang Korea ngelatih orang-orang yang notabene-nya lahir atau mungkin besar di Belanda. Nah, kalau sekarang kan Patrick Kluivert kan sama-sama Belanda nih. Ya. Apakah itu salah satu alasannya gitu? Salah satu poin plus itu sebenarnya ya. Cuman banyak hal lah sebenarnya. Ini saya co-host. Enggak, maksudnya kan gue minta masuk. Gue nggak tahu, gue dibilangin gue buntu di bola. Lu kan suka komen-komen, mas gue ini berarti pilihan tepat kan untuk nanti Indonesia Australia. Nanti Mas Hamdan prediksinya cocok siapa pemain-pemainnya apa segala macamnya. Sebenarnya gini. Nanti kan kelihatan nih pas jawaban Mas Hamdan misalnya, kok Belanda semua ya? Wah, kok jadi Belandanisasi nih? Ah, kan kelihatan tuh. Iya kan nih, maksudnya kan Patrick Kluivert juga Belanda. Iya. Mari kita lihat nanti. Coba gimana? Sebenarnya gini, peluangnya sama. Karena ini kan 0-0 juga kan. Patrick Kluivert ngelatih Indonesia, Sintayong. Kan kita nggak ada gambaran kalau kita akan lolos Piala Dunia. Oke? Peluangnya sama nih. Anggaplah bisa jadi nggak lolos, bisa jadi lolos. Sintayong pun seperti itu, Kluivert pun seperti itu. Mungkin PSSI berpikir gini, ini kalau misalkan diganti menambah 0,0 sekian persen, peluangnya bisa lebih lolos dibanding kalau yang sebelumnya. Mungkin itu yang ada di pikiran mereka tuh. Makanya kalau ada peluang sekecil apapun kan memang harus diambil kan kalau itu bagus. Menurut dia ya, karena resikonya pun bukan di kita, resikonya di PSSI itu sendiri. Kebayang kalau misalkan gara-gara keputusan ini salah, PSSI udah pasti memikirkan resikonya dan dia nggak tahu ya, dia nggak mungkin nggak rapat, nggak mungkin nggak berpikir untuk ini gitu. Jadi dari peluangnya yang sama-sama segitu, mungkin menurut dia hasil rapatnya dengan exco-nya ini kalau diganti mungkin lebih naik, mungkin 0,1% pun kan itu bagus juga kan. Karena apa? Dasar apa mungkin naik itu karena karena mungkin kiprahnya lebih internasional. Salah satu poinnya yang tadi Bung Dery ngomong itu malah saya baru tahu itu. Yang tadi katanya ini orang Belanda yang keturunan Belanda. Oh, kan, itu salah satunya. Kan maksudnya kan kalau pemain-pemain Belanda kan, kalau sama legend dari mungkin Belanda, mungkin lebih nurut karena ini kan Kluivert kan legendnya mereka kan. Pasti dia dari kecil juga ngidolain legendnya dia. Mungkin lebih nurut atau mungkin dia terinspirasi. Itu bisa jadi 0,1% yang membuat peluang kita naik. Apalagi ini adalah cita-cita kita bersama. Pak Prabowo pernah mengatakan, saya pernah kebetulan boleh share sedikit ya. Nah, boleh. Jadi waktu itu saya pernah mendampingi ketum sebelumnya. Bertemu dengan beliau di Hambalang. Jadi beliau itu menggelar kompetisi usia muda, Garuda Yaksa Cup atau something like that ya. Nah, di meja bundar itu ada Pak Pras, Pak yang sekarang menjadi Mensesnek. Saya masih ingat sekali itu. Aku duduk sebelah beliau gitu. Terus beliau bertanya begini, sambil membuka notebooknya beliau ya. Tolong, saya ingin tahu bagaimana caranya Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Pak Presiden nih? Pada saat itu Menhan. Oh, beliau masih Menhan, oke. Lalu tanya kepada ketum sebelumnya, Pak Iwan Bule, bagaimana caranya? Ditanya juga kepada Sekjen PSSI, Pak Yunus Nusi, Coach Indra. Dan beliau mencatat apa yang disampaikan itu. Beliau mengatakan begini yang menurut saya luar biasa ya. Saya akan memberikan yang terbaik untuk membantu PSSI katanya. Dan saya ingin sebelum saya dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa, saya bisa melihat Indonesia bermain di Piala Dunia. Keren presiden gue. Itu saya juga presiden kita. Iya kita. Kaget kita, wah luar biasa. Dan setelah itu kan mungkin karena seru ngobrol sepak bola, terus beliau kan ada pidato pembukaan acara tersebut kan. Nah rupanya dari speech yang disiapkan itu kan beliau melihat, wah kok hadiahnya segini nih. Beliau sempat nanya kan, kok cuma segini. Jadi pada saat beliau tampil di memberikan pembukaan di podium itu, beliau mengatakan begini, karena melihat betapa bersemangatnya adik-adik katanya, saya akan tingkatkan hadiah untuk juara 1 yang tadinya 200 juta menjadi 1 miliar. Keren. Itu kita langsung, wah. Naik 5 kali lipat. Pertanyaannya, kompetisi usia muda apa yang hadiahnya 1 miliar? Kayaknya Liga 1 juga segituan ya, 1 miliar. Bayangkan, sama-sama liga profesional. Dan bukan hanya itu saja. Dan kata beliau, yang juara 1 dan 2 saya kirim ke Aspire Academy. Jadi waktu saya mendengar itu, dan juga saya sempat ngobrol sama Pak Dusan ya, yang membidangi Garuda Yaksa, kan CEO-nya beliau. Bagaimana pendapat Anda tentang
pada saat itu presiden terpilih. Hmm. Presiden terpilih Pak Prabowo terhadap sepak bola. Terus beliau mengatakan begini, "He is better than what I expected." Jadi ekspektasi saya betul-betul, beliau melampaui semua ekspektasi saya tentang komitmennya terhadap sepak bola. Jadi ya kita semuanya berdoa mendukung siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, mau yang lahir dan besar di Indonesia, mau yang keturunan Indonesia atau diaspora, kita semua dukung. Okay. Apapun hasilnya. Karena bagi kami, mereka itu berjuang. Mereka itu bertarung memberikan yang terbaik di lapangan hijau. 2 kali 45 menit. Dan we respect that. Gitu. Wah, Masya Allah. Jadi apapun misalnya lanjut pun Coach Sintayong juga nggak masalah juga. Kan siapapun pelatihnya Siapapun kan? pelatihnya, Coach Sintayong, Coach Patrick, kita dukung dan doakan pasti. Oke. Kalau Terus- bisa kita hadir kan di Iya. di mungkin kalau di Australia kosnya lumayan gede Nah. kan di GBK atau kalau nggak salah di GBK, ya. GBK. Di GBK ya insya Allah ya kita Lawan Bahrain. dukung di Ramadan tuh habis Iya, taraweh lah. Iya, benar. Terus untuk yang Mungkin kenapa doanya lebih akhirnya- diijabah kan. Iya betul. Pas Patrick Kluivert itu berarti itu tahu ceritanya kenapa akhirnya ke beliau, kan banyak kan coach-coach di Belanda pun juga banyak kan, kenapa nggak Ronald de Boer gitu loh? Wah kalau itu mungkin bisa ditanyakan ke federasi. Ya. Ilan tahu? Nggak tahu, federasi kayaknya. Federasi. Oh ya, iya makanya saya lagi pengen tahu runut lebih dalam. Kenapa Anda ketawa-ketawa sih? Orang saya nanya, kenapa Anda sih? Enggak, itu udah diungkapkan La juga ilaha kan illallah. kenapa Patrick Kluivert yang jadi Oh, pilih udah? kan? Udah sama Pak Erick Thohir. Mungkin Pak Hamdan lebih. Iya, dia udah mau jawab, ngelempar, udah mau jawab, ngelempar, paling bisa emang dia tuh orang. Tapi yang penting kan siapapun Siapapun pasti pelatihnya, siapapun tetap pelatihnya, disupport. kita pasti dukung dan doakan siapapun orang, iya gitu kan. Dan saya pikir federasi pasti punya pertimbangan sendiri dan kita dukung gitu loh. We respect that gitu loh. Oke. Nah ini kan beritanya juga Apalagi rame. Iya, sederet fakta mencolok yang diungkap Exco PSSI soal Kluivert bagi skuad Garuda. Salah satunya pemain diaspora punya cara berpikir Eropa. Sebenarnya nggak harus pemain dari Eropa, semua pemain harus berpikir Eropa karena pusatnya sepak bola kan di sana. Iya. Bagus lah. Gimana Mas Hamdan? Nah, tadi sekalian nih kita bahas deh. Terdekat berarti pertandingan tanggal Berapa sih? 16 ya di Australia? Sorry, berapa? 20 Maret, lebih besok dong. Oh sorry, Maret, Deng. 16 Februari berangkat ke sananya kalau saya lupa. Iya. Nah, Iya 20. Jadi sama gimana kita 25. masuk ke prediksi aja sekalian? Kita melihat gini bahwa melatih klub dan timnas itu dua hal yang berbeda. Jadi melatih klub itu kan setiap hari bertemu, setiap hari melatih. Sedangkan kalau melatih negara itu hanya bermain ketika ada yang disebut FIFA Match Day atau Yeah. FIFA Calendar. Jadi pelatih itu hanya punya mungkin waktu 3-4 hari. Iya. Dan tergantung distance juga, tergantung kapan klubnya selesai bermain. Maka kadang-kadang mungkin ada yang sampai ke TC-nya ataupun bukan TC-nya mungkin ya, tempat latihannya gitu, dalam kondisi letih. Karena traveling 24 jam, Kasian. baru selesai main langsung berangkat ya. Jadi kadang-kadang pelatih timnas itu memang tidak bisa sedetail pelatih di klub gitu kan. Nah ini memang ada tantangan tersendiri. Mungkin harapannya dengan kesamaan bahasa mungkin yang disampaikan oleh Patrick Kluivert ke banyak pemain keturunan kita yang berbahasa Belanda ataupun bisa berbahasa Inggris secara umum, itu mungkin memberikan nilai tambah. Nah, apapun itu ya kan, timnas kita adalah kebanggaan kita. Iya dong. Ya, jadi kita bisa punya banyak fans club. Ya. Jadi mungkin Mas Ilan misalnya fansnya AC Milan, betul kan? Iya dong. Itu baru satu liga. Liga Indonesia, Persija. Persija. Dia bisa punya dua hati. Persija juga, AC Milan juga. Nah, kalau klub bisa. Itu Kalau klub maksudnya bisa. Oh, kalau klub gitu. Tapi kalau Timnas sesama cuma negara, satu. Enggak, kalau sama klubnya di sebuah negara, di sebuah liga, bisa nggak? Dua. Misalnya kan, Ya, lu kan bisa. katanya kan sukanya Persija sama Persib nih. Maksud gua, itu nggak mungkin nih. Nggak mungkin karena Nggak ke Persibnya, apa nggak mungkin karena satu liga satunya? Enggak, udah kalau udah Persija kan klub di kita itu kan tergantung Enggak, daerah kita. saya kan lahir. cuma nanya. Saya nggak Ya, paham. Ini saya lagi mau menjawab ini. Oh ya.
Gak usah lah, ngapain dijawab itu. Orang kalau udah satu tim itu biasanya nggak akan suka tim rivalnya. Nggak mungkin lah, di orang bola pasti tahu. Dan fans dari Persib pun mungkin memaklumi itu. Nggak mungkin juga kan? Oh nggak mungkin ya, misalnya Itu hal yang nggak mungkin. Udah suka Liverpool nggak mungkin ke Everton. Udah suka Spurs nggak mungkin ke Arsenal gitu kan maksudnya kan. Kalau Persib nggak mungkin ke Persija. Pendukung Persija nggak mungkin suka Karena kayak rival gitu. kan. Wah keren. Tapi menarik ya. Coba kita masuk ke prediksi di Australia. Coba Mas Hamdan. Saya? Enggak ada tempat postingannya kan ada. Postingan IG Ya, beliau. kalau saya Susunan line kalau- up-nya maksudnya. kalau Line ti- up. kalau Itu seru timnas bermain pasti harapan saya menang. Iya, Ataupun harapannya menang ataupun seri. Dan itu sebetulnya sudah disampaikan sendiri oleh Coach Patrick Kluivert kan. Beliau sendiri yang menentukan ekspektasi beliau kan. Beliau menyampaikan bahwa beliau berharap dari 4 pertandingan, kalau saya tidak salah tangkap, adalah 7 poin ya. Itu targetnya. Tapi kalau misalnya fans, Iya. ya kan, kita kan jatuhnya fans timnas juga kan. Tentu kalau timnas main mau lawan Brazil pun harapannya menang Oh kan. iya dong, gas terus. Karena itu kalau bisa. ini masalah cinta kan. Iya. Tapi mungkin ada realitas. Tapi ya kalau timnas main ya kita berharapnya di apa namanya melawan Australia, mudah-mudahan menang. Amin. Kalau tidak seri. Itu harapannya kan. Oke. Tapi ada ngaruh nggak sih? Doanya begitu kan. Kalau Iya, soalnya amin, kalau amin. soalnya kata Rasulullah SAW, kalau doa itu yang minta yang paling baik gitu kan. Prasangka baik terus apa segala macam ya. Iya. Tapi ada hubungannya nggak dengan ngegaji pelatih? Misalnya kayak lebih tinggi kasih bonus kalau biar bisa ada, misalnya ada bonus nih kalau menang sekian, kan Patrick Kluivert kan juga jadi semangat gitu loh. Ya mungkin bonus, kemudian ada banyak aspek ya kan. Misalnya susunan pemain. Kita contoh misalnya kita punya banyak pemain yang kualitasnya sangat baik. Iya. Contoh misalnya Jay Isdes, ya kan. Kemudian kita punya Martin Paes, kita punya Hilgers, kita punya Tom Hay. Pertanyaannya nanti mereka fit nggak? Itu kan juga menjadi suatu faktor kan. Misalnya Martin Paes, Allah ya'fat ya, jangan sampai kejadian cedera. Apa solusinya? Kalau Jay Isdes yang menjadi benteng pertahanan kita cedera, karena this is in football, it could happen gitu kan. Nah, jadi ya tugasnya pelatih adalah menyiapkan sebaik-baiknya. Tugas kita sebagai fans maupun di pemerintahan yang mendukung sebaik-baiknya gitu. Berarti nggak bisa hanya sebatas transaksional aja ya. Kayak misalnya ini gue gaji gede ini, pokoknya gimana caranya menangin belum tentu juga ya. Ya kita lihat PSG, Iya, kayak klub seperti PSG, Oh iya. ya kan, jor-joran luar Oh, iya. biasa, gajinya selalu inflated, ya kan? Juara Champions juga enggak. Iya. Bahkan kalau boleh saya mengutip panutannya beliau, Gianluigi Buffon, waktu Buffon di PSG, beliau mengatakan begini. Waktu saya masih di Juventus, saya berpikir kami itu mempunyai skuad terbaik. Nah, ketika saya sampai di PSG dan melihat pemain-pemainnya Neymar, Marco Mbappe. Verratti, Mbappe, saya bingung kenapa tim ini nggak bisa sampai ke final Champions League. Iya. Walaupun sudah dikuatkan dengan berbagai macam banyak pemain mega bintang, bukan bintang, mega bintang. Karena ada faktor lain kan di sepak bola. Apa itu? Chemistry. Ya kan? Karena sepak bola is a teamwork kan, permainan 11 lawan 11. Sekarang misalnya Mbappe melakukan dribbling, ya kan? Kemudian kerebut bolanya. Mbappe mau turun bareng nggak? Belum tentu. Mau track back nggak? Belum tentu. Ya kan? Nah itu tadi. Jadi it takes so much variation dan complication di sepak bola. Memang komplikatif sifatnya Lan. Iya. Jadi kan nggak melulu misalnya, wah nih gue bayar mahal nih apa segala macam gitu kan. Apalagi kan kalau udah bayar mahal aja belum tentu kan, apalagi nggak dibayar kan. Itu juga pasti kan sakit hati banget tuh. Apalagi ke timnas kan. Kalau ke timnas itu kan nggak melulu uang ya. Dia ada Iya. rasa bangga, Iya. membela negara kan. Penting itu, banget tuh. Itu kayaknya nggak pada mikirin duit sih. Mereka itu ya kalau ada bonus pasti kan semua pemain juga kan dia udah Bonus ngeluarin tertinggi, waktunya. Iya. bonus tertinggi pemain sepak bola adalah bermain di Piala Dunia. Keren. Iya benar. Salut sih ini kita. Nggak ada yang bangga lebih banget. tinggi lagi gitu. Oh. Jadi ya alhamdulillah kita saat ini berada di ronde ketiga ya. Ronde ketiga kita punya poin 6, kita urutan ketiga. Kita juga punya 2 home game ya, yang melawan tim yang insya Allah secara di atas kertas semoga bisa ditaklukkan di kandang kita, yaitu Bahrain Bahrain sama China. dan China. Berarti masih ada
Peluang lah ya. this is- Masih ada harapan ya. Ini harapannya sih besar banget ya. betul. Walaupun tapi enggak lah, jangan sampai masuk round 4 ya. Harapan kita sih di round ini. Kalau lawan Australia, mungkin nantilah sekalian masuk ke prediksi Boleh. Fulham dan ke Betul. Sebelum masuk ke prediksi line up pemain, nanti kita bahas dulu yang lebih lanjut ya. Pemain itu kan juga pasti kan akan lebih semangat, lebih happy kalau memang fasilitasnya juga menunjang. Apalagi kan kita mengingat Mas Hamdan kemarin kan sempat ada kerusuhan di Kanjuruhan apa segala macam. Iya. Sekarang juga belum lama rame lagi tuh. Amuk supporter Persela. Persela tuh Lamongan ya? Iya. Rusak stadion Tuban lalu cari asisten manajer. Supporter adalah bagian tidak terpisahkan dari sebuah tim, Ya. bahkan the lifeblood ya, darah ya. Ya. Karena tim itu bisa bergairah kalau didukung dengan supporter. Ketika Ya. Persija main misalnya stadium full, Ya. ketika Persib main stadium full. Nah, kecintaan itu juga harus disalurkan juga secara positif, ya kan? Misalnya saya cinta sekali dengan Persija, maka saya akan beli jersinya yang Iya, original. Hmm. Karena kenapa? That's the way the club raise money kan, to make money kan. Ya. Ketika mereka klub punya cukup uang, mereka bisa invest in better infrastructure, Ya. better training facilities, better players, Hmm. membayar pelatih yang terbaik, membayar pemain yang terbaik. Jadi memang kecintaan terhadap klub itu harus diterjemahkan dengan cara-cara yang positif. Hmm. Membeli jersey, kemudian datang ke stadion misalnya kan. Dan menaati the rule of the game. Sepak bola itu mempunyai rule of the game, ya. Pertama itu respect. Ya. Di SSB saya itu kita punya panca respect lah istilahnya. 5 respect. Oke. Ya. Pertama adalah respect yourself. You have to respect yourself. Hormatin diri kamu sendiri. Maksudnya apa? Kalau kamu hormat sama diri kamu sendiri, kamu menghargai waktu kamu menghargai diri kamu sendiri, kamu datang ke training on time. Kamu mempersiapkan sebelum kamu latihan dengan sebaik-baiknya. Kamu makan snack dulu, kamu mungkin sholat dulu, yang muslim dan lain sebagainya. Pertama, respect yourself. Kedua, respect your parents. Ya. Ya. Yang ketiga, respect your football teachers. Guru kita nih, ya kan. Keempat, respect the law of the game. Ya, respect law of the game. Kelima, respect your friends and your competitors. Jadi hormati kawan bermainmu, hormati kawan belajarmu, dan hormati juga lawanmu, ya kan? Kita ini bermain sepak bola, berkompetisi, setelah 90 menit selesai. That's it. Gitu. Jadi respect itu adalah core-nya dari sepak bola. Baru kita ngomongin fair play, kita ngomongin. Nah, sekarang perwujudan dari respect. Kalau kita respect terhadap klub kita apa? Menjaga lah salah satu. Jaga Oh ya. marwah klub dengan baik, dukung dengan sebaik-baiknya, hindari hal-hal yang tidak akan memberikan kontribusi positif terhadap klubmu. Gitu. Ya kan? Dan ingat bahwa sepak bola itu adalah kecintaan rakyat kita, dan kita pernah sampai di masa di mana kita itu di-ban oleh FIFA. Ya kan. Kemudian kita harus belajar bahwa kita apa yang disebut Infantino. Saya pernah waktu itu ngobrol ya sama Presiden FIFA Infantino. Dia bilang salah satu transformasi sepak bola adalah you should never allow anything ever happen again like Kanjuruhan. 3 pesan dia tuh, saya ingat sekali. Pertama, lakukan transformasi sepak bola Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah. Pada saat itu saya masih jadi utusan khusus PSSI. Jadi dia mengatakan 3 hal. Lakukan transformasi sepak bola. Nah sekarang dilanjutkan tongkat estafet di bawah kepemimpinan Pak Erik, dengan hubungan yang sangat baik juga dengan Presiden FIFA, dengan stakeholder. Lanjutkan transformasi sepak bola kita. Kedua, jangan pernah lengah dan jangan sampai apa yang terjadi di Kanjuruhan terjadi lagi. Lalu ketiga, pada saat itu pesan beliau adalah sukseskan Piala Dunia U20 pada saat itu. Ya. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong Presiden FIFA, ini saya netizen aja gitu. Ada yang bilang katanya ada settingan Indonesia katanya di set biar bisa masuk ke Piala Dunia.
Sehingga kan karena industrinya biar naik, biar orang jadi lebih demand-nya ke arah FIFA atau ke Piala Dunia. Anda tahu tentang itu? Enggak. Hah? Ini pertanyaan apa namanya? Enggak, gue ngikut yang netizen Nah, ramenya begitu. Saya kan awam. bagian dari respect dan fair play adalah hasil pertandingan ditentukan di pertandingan, bukan di rapat, bukan di tempat-tempat remang dan gelap. Makanya saya kan tabayun gitu. Soalnya kan ada yang bilang kata begitu, katanya di setting biar kan yang katanya industri bola Indonesia kan supporternya kan tinggi banget nih, bisa bawa ke ekonomi juga. Insya Allah kan. tujuan kita luruskan niat kita masuk Piala Dunia jalur yang benar. Amin ya Rob. Amin. Karena itu juga kebanggaan kan. Iya. Kan? Berarti nggak Dan ada saya yakin gitu. nggak ada seperti itu. Mengkonfirmasi. Berarti ini mudah-mudahan kan ini ya udahlah ya pelajaran ini kan baru hari ini kali ya. Iya kan hari ini. Apalagi tadi kan Presiden FIFA sudah kalau bisa ayo dong jangan terulang lagi. Taunya ya mudah-mudahan sih nggak sebesar yang waktu Kanjuruhan, tapi kan ternyata terjadi lagi qadarullah ya. Ya tapi minimal kita harus respect sama tim kita kalau memang kita support tadi beli jersey originalnya apa segala macamnya kan ujung-ujungnya buat infrastruktur lagi ya. Menjaga lah yang paling penting kan. Menjaga, Kan betul. mencintai klub itu kan mencintai kan menjaga sama aja kan. Iya. Sepak bola itu bukan hanya 11 lawan 11. Tapi itu ekosistem. Ada yang menyiapkan, ada kitman-nya, ada yang merapikan rumputnya, ada yang menjadi officialnya. Iya. Itu satu industri. Ada yang UMKM di pinggir jalannya, ada yang menata parkirnya. Oh iya. Kita nggak bisa afford kena sanksi ataupun liga ini tersuspend karena tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip fair play dan industri itu. Mereka jadi nggak bisa kerja lagi. Jadi prinsip dari industri itu one of the things is that kita tahu kapan kita mau main. Set date-nya itu jelas. Ya kan? Nah, kalau misalnya tiba-tiba kita ada delay dan lain sebagainya karena A, B, C, D, maka orang juga mikir, loh ini niat gak sih? Ya kan? Ini apakah schedule-nya fix? Mungkin Mas Ilan tahu kan berapa kali mungkin ada perubahan ya. Dulu ya kan, sekarang kan sudah rapi. Ya karena we are becoming more like industry. We are acting like industry. We are doing what industry does. Gitu loh. Butuh waktu aja tapi kan. Ya, Amin. Jadi mudah-mudahan. ini sepak bola itu bukan hanya 11 orang, tapi ada ekosistemnya. Bahkan mungkin dulu tuh saya dikasih tahu bahwa yang terlibat itu yang menggantungkan nafkah di sepak bola itu setidaknya 200.000 orang di Republik ini. Wih. Ya kan? Iya juga ya. So we need to support them and to make sure that segala perhelatan sepak bola berjalan dengan baik, tertib, lancar. Kalau kita ngomongin support, ya support juga dong. Coba kalau lu lihat ini adalah tayangannya bermanfaat atau mungkin ajak atau kasih tahu teman-teman nonton juga nih. Ini kan banyak informatif, edukatif juga dari Mas Hamdan. Daging semua wajib beliau. di-share lah inilah. Share dong buat yang lainnya, coba dong. Ya kasih komen di bawah, mungkin lo ada pertanyaan buat beliau. Beliau bisa jawab apapun loh seputar persepak bolaan di Indonesia. Atau kasih opini juga bisa kan. Dia punya pendapat misalkan yang nonton, dia mau kasih opini, komen, nanti dibaca mungkin kan. Pas kalau gitu. Iya, jadi share lah karena penting banget ini isinya daging. Iya. Enggak kalian doang yang mesti nonton, orang lain juga kayaknya harus nonton ini sih. Ngomongin opini, silakan Anda beropini. Kira-kira line up kita untuk menghadapi ini menarik nih. Australia. Wah, Patrick Kluivert. Tadi ada tuh, itu tuh. Ya boleh kita buka aja. Ya, coba. Susunan line up-nya apa berubah sekarang? Ini mungkin 3-4-3 nih. Senior ini. oh iya. Ya sekarang kayaknya sekarang Kluivert pakai 4-3-3 lah. Kayaknya sih. Tahu dari mana lan? Ada kan udah keluar juga di media kan, Kluivert itu juga udah ngomong kan. Ya, Coba waktu 4-3-3-nya seperti apa aja? Siapa aja? Versi siapa nih? Versi gua atau versi Mas Ilan aja ntar aku. Ilan dulu deh. Iya, Ilan dulu deh. pakai 4-3-3. contek dong nih. Main WE kali lu ah. Zaman kapan tuh? Nah, ini suruh juga nih kalau yang komen juga ikutan ngasih Coba line up-nya mau pakai versinya Patrick Kluivert yang 4-3-3 atau mungkin versi lo sendiri. Itu ya kan? bikin juga tuh mereka tuh bikin. Kalau gua kan biasanya kan beda-beda orang kan. Iya. Mungkin Kevin Dix, mungkin siapa di kanan, ntar suruh pada komennya. Nah, coba aja. Keren tuh pas itu. Coba Renat kan 2-5-3 ya? Kasih sweeper 1. Dibalik ya 3-5-2 jadi 2-5-3. Coba. Apa nih? Nyari apa nih? Enggak. Sebut aja nama-namanya. Sebut aja dulu aja. Ini pendapat pribadi ya. Ya. Berarti Kalau kan gua di kipernya itu coba. Martin Pas. Wow. Itu udah siapa lagi lah. Ya, siapa Yang ada lagi? kecuali ada Emil Hernando. Lu kenapa enggak masukin Hernando? Karena cadangan lah.
nggak bagus Jauh menurut dong, lo? kualitasnya beda. Menurut lo nggak bagus? Dibanding Martin Sama Pass juga. nggak bagus. Nggak Sama, bagus ya, juga sama. dia di Persebaya main reguler. Nah, coba sekarang. Kok kumat lagi? Yang gue Gimana? nanya, lu masukin Ini udah Martin. segini nih. Oh itu lebih habis tuh. Itu lebih. Gue Walaupun nanya, lu kenapa nggak masukin Hernando? Gue cuma Fernando nanya masuk doang. cadangan. Oh cadangan. Cadangan. Walaupun AC-nya dingin, pertanyaannya panas. Iya kan udah dibilangin tadi. Di sini sih mesti hati-hati. Iya, gue nanya. Nah, kiper siapa? Sama Mas Hamdan. sama. Sama nih berarti ya. Sama, Berarti sama-sama mencadangkan Hernando Nanti di ya. layarnya dibikin 2 tuh, versi Ilan, versi Hamdan. Ya, gitu kan. belakang. Bek kanan. Nah, Ilan, bek Oke, kanan. Bek kanan ya Kevin Dix lah. Kevin Dix. Oke. Dix, oke. Oke, satu-satu. Iya. Enggak, Mas Hamdan dulu. Sama. Sama juga. Pasti sama ini. Hah? Cuma paling beda satu pemain di tengah, yakin gue. Nggak apa-apa, yuk. Oh, karena lu punya hitungan sendiri ya. Iya. Oke. Ini selera aja, bukan Bek bagus kiri, apa bek enggak kiri. ya. Bek kiri ya Kelvin Verdong. Pasti sama. Kenapa lu nggak Arhan? Jauh lah bagusan Kelvin Verdong. Oh, berarti Arhan skillnya kurang lah. Dibanding Verdong, jauh. Oh. Itu yang lo harapin kan. Enggak lah, Arhan justru sekarang alhamdulillah dia main Keren reguler. Bahkan dia assist kemarin di timnya, keren banget itu. Tapi di sini cadangan ya. Pasti. Saya sama karena Verdong ini spesial. Jauh. Spesial. Oh. Akselerasinya bagus. Apa tingkat dunia tuh selevel siapa? Roberto Carlos. Mungkin kalau Di bek kiri kan? Salahnya di mana? Kan banyak. Verdong itu beberapa kali menjadi bek kiri terbaik di era divisi. Masuk Misalnya team of the week. monthly, team of the week, team of the month. Di Liga Kualitas Belanda. Liga Ada Belanda. satunya, keren banget. Bek tengah, center back dua-duanya. Il Capitano Jai Idzes. Bek tengah, sama lagi. Waduh. Gue yakin cuma satu pemain tengah yang berbeda. Kenapa kok tengah? Ya karena itu Nanti yang kita lihat ya. ya. Nantilah kita lihat. Mungkin beda, mungkin sama ya. Bek tengah lagi. Bek tengah lagi ya Hilgers lah. Saya Apakah masih si Hilgers? Rizky Ridho. Rizky Ridho, sudah mulai kelihatan perbedaannya. Coba, kenapa lo ngomongnya apa? Hilgers ya? Iya. Hilgers, kenapa Ilan Hilgers? Padahal Rizky Ridho ini idola gue karena dia pemain Persija kan. Oh, kenapa lo? Oh, karena lo udah nggak suka. Enggak, weh, itu kapten gue di Persija. Ya, enggak, gue nanya. Itu top. Tapi enggak lah, kita kan jadi gini, ini kan prediksi aja ya. Tapi pemain itu dipilih sama pelatih nanti tergantung di ujung mau pertandingan kan dilihat lo fisiknya oke apa enggak, lo kesehatannya apa. Itu bisa berubah. Cuman maunya Ilan tadi kan. Iya. Nah, ini dia maunya Ilan yang nih gitu. Karena lebih pilih yang naturalisasi, kayaknya fisiknya lebih kuat. Karena mainnya di liga yang lebih bagus gitu. Oh. Gitu. Kalau kenapa sih Mas Hamdan? Abis tuh air. Saya nanya aja. Maksudnya kan kayaknya Ilan maunya naturalisasi mulu. Kan agak lu kalau ngobrol sama Bung Toel dimarahin lu, Bung Toel. Iya, bisa jadi. Iya kan? Enggak. Dimarahin lu, Bung Toel versi Rizky Ridho. Enggak. Dari awal udah Hernando Bung Toel. Salah cara pandangnya ini beliau ini. Karena yang kita lihat itu by quality. Bukan siapa dari mana. Ya udah. Ya kan saya cuma menengahkan di sini. Ketawanya pilih bener deh. Jarang-jarang nih. Mas Hamdan kenapa Rizky Ridho? Karena mengimbangi kok isinya naturalisasi semua pada saat tim scouting gitu. Nggak enak itu tuh gimana? Kan Jay udah berapa kali main sama Rizky Ridho. Oke. Mungkin ada punya Oke. chemistry. Masuk itu. Beliau lebih masuk ke chemistry. Jadi Rizky Ridho. Oke lah, boleh. Berarti hanya chemistry aja nih. Skill. Rizky Ridho juga konsisten, dia juga nggak ada injury so far kan. Tapi setuju dengan Mas Ilan, nanti ultimately ketika dikumpulkan yang mana yang paling fit pada saat itu. Nih, saya ada satu ilmu, bukan pernah baca gitu kan. Dulu zamannya Christian Vieri mungkin. Inter Milan nomor 32. Pernah pemain yang lain? Dia main di 3 tim loh. Dia pernah Tapi main di di Milan Juventus, dia pernah main di Inter Milan dan AC Milan. Nah, Iya. dia pernah ditanya, kamu tuh waktu main buat Marcelo Lippi di timnas Italia dan mungkin sebelumnya kan banyak pelatih juga sebelumnya. Gimana cara milihnya antara kamu, Del Piero, Filippo Inzaghi, Waduh, susah. Vieri, ya kan? Mungkin ada siapa lagi waktu itu ya? Depannya Del Piero kali. Ada Del Piero, Inzaghi, Piero, Vieri. tadi. Ada Baggio juga, Roberto masih ada Baggio. juga ya. Tahun 98 juga. Roberto Baggio. Ya kan 94 main, 98 main juga. Terus dia bilang begini, ya kalau misalnya sudah masuk timnas itu dilihat aja yang formnya paling bagus dan yang paling fit siapa. Karena
dari semua nama-nama bagus ini kan kayak milih Mercy sama BMW sebenarnya. Dua-duanya bagus kan? Iya, iya, iya. Tapi yang mana yang paling fit pada saat itu? Gitu. Oh, makanya Mas Hamdan yakin Rizky Ridho Nah, lebih fit. sekarang timnas kita itu ada yang namanya kalau orang Prancis menyebutnya embarrassment of the riches. Ah. Jadi kayak orang punya Maserati sama Ferrari. Yang mana nih ya? Pagi ini. Sulit tebak-tebak Karena Manggis nih. itu kemewahan kan. Kalau dulu mungkin kita nggak punya semewah ini. Iya. Tapi saat ini kita punya banyak opsi dan memang kita butuhkan itu karena apa? Ya itu tadi. Kalau misalnya cedera bagaimana? Iya. Oke, sekarang Oke, lanjut lagi. kita Ini- masuk ke tengah kanan. Kan tadi back kan kanan dulu nih, berarti sayap kanan dulu nih. Tengah kanan. Siapa? Ilan. Tengah kanan ya, tergantung. Kalau gua RM. siapa ya? Tengah kanan bingung nih, agak banyak sebenarnya nih. Iya, coba. Tengah dulu deh, Tom Haye deh. Tengah-tengah. Oh, yaudah nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa, berarti isi yang bawah, isi yang bawah. Kita nggak usah tengah kanan kiri tengah ya, kita gabungin aja tengah lah gitu ya. Jadi karena kan suka dia switch Tapi main di kanan. DM, RM, LM nanti jadinya pasti. Sorry anak FIFA. Ada Mezzala nggak? Hah? Siapa apa tuh? Oh, gelandang bertahan. Nggak, lebih DM. lebih ke depan. Mezzala. AM. Trequartista Jadi dong. Mezzala itu AM bukan? jadi kan di box itu tuh ada kita bagi 3. Ya kan, ada yang daerah winger, terus ada sebenarnya 5 sih. Ada winger, dari wing ini, terus kemudian ada half space istilahnya. Wingernya masuk RW apa LW nih? Jadi gini, kalau ini saya diri boleh? Boleh. Nggak apa-apa nih 4-3-3-nya Mas sama Ilan kan bisa versi ofensif atau bisa defensif. Jadi Mau aja. Jadi kalau Mezzala itu yang mengeksploitasi apa yang disebut sebagai half space. Contohnya itu kayak pemain kayak Fratesi, Oke. gitu. Lebih more attacking. Ya udah berarti 4-3-3-nya Mas Hamdan. Tapi attack. dia berbeda sama gue nih Tapi ya. dia mungkin berbeda dengan. Oke, go ahead. Oke, gua kayaknya Lo attacking apa mundur gua agak attacking gitu. attacking Gua langsung. hajar terus. Ya udah, Nggak berarti- pakai bertahan. Lo AM berarti Tapi lawan Australia oke lah, kita agak-agak dia ngeri juga. begitu nginget Australia. Ngeri juga. Langsung ngulang. Ivar lah taruh di situ lah. Ivar di mana? Ivar Jenner ya. Tengah kanan. Iya. Ivar Jenner. Berarti sesuaikan tengah kanan juga Mas Hamdan dulu. Ya. Kan attacking AM sama DM kan belakangan. Kanan dulu aja. Jadi kalau ini mungkin Ivar diperbantukan sebagai box to box kalau saya lihat ini. Yaudah, Ivar Jenner aja. Masih sama kembali. Soalnya kalau gua duanya CM, satunya CDM gitu. Kalau di istilah apa tuh? FIFA zaman dulu tuh. DMF berarti orang sekarang bilangnya ya. Kagak ada yang kagak ada yang ke depan banget dong, Cem. Nanti Nanti ada. biar saya yang atur. Tenang Oh, aja. siap. Saya kan asisten. Tenang aja. Saya kan asisten Iya, iya. manajer di Iya, sini. nanti saya aturin. Iya, siap. Oke. Makasih coach. Oke, Tengah gua lagi. ya Ilan berarti CM, DM. CM lu. CM. Ini Profesor Tom Haye. Tom Haye. Mudah-mudahan dengkulnya sudah membaik ya. Tom Haye. Boleh Anda kenal sama Tom Haye? Kasih tahu. Saya kalau main futsal kan kos kaki saya suka tinggi. Saya OCD kayaknya ngelihatnya. Boleh nggak agak naikin? Dia ke memang klasik, dengkul? pakai sepatu pun pengen hitam dia. nggak Hitam pengen yang iya. warna. Klasik Gue gitu. pasti warna kalau gue. Nggak bisa sepatunya putih terus kos kakinya sampai dengkul itu nggak bisa. Iya, kagok banget ya. Dulu ada pemain di Milan tuh Rui Costa yang kayak gitu gayanya tuh. Itu ada Iya. style sendiri. Rui Costa Portugal. Di mana kayak gitu juga? Rui Costa Portugal kan ya? Iya. Iya benar. Oke. Iya. Coba Jadi, Pak Hamdan. kan 4-3-3 kan. Jadi Ivar Jenner yang box to box. Kemudian yang DMF-nya itu ada Tom Haye. Sama Tom Haye. DMF ya, di playing playmaker ya. Oh justru di oke. Ada playing. Ini beda, Pirlo. sama formasi beda strategi nih. Beda. Nah, Sama role-nya beda. Nah, Role-nya. iya. Posisinya Kalau ini sampai role-nya beda. Ada yang jadi Pirlo, ada yang jadi Nedved kali ya Wih, mungkin gitu. paham bola. Paham bola. Saya orang bola zaman dulu. Cuman generasi 2000-an deh. Iya. Tadi kalau pakai back gue kasih Pesoto tuh. Iya, tahu semua. Pemain-pemain yang kita Saya- main WE iya. zaman dulu. Bedanya saya udah langsung lari ke gimana caranya bantu ekonomi negara aja sih. Iya. Benar Mas. Renat masih di bola kalau Renat bagi tugas. Iya benar. Ya, saya udah meninggalkan bola semenjak Steven Gerrard. Oke lanjut. Oke. Kiri. Enggak dong, kalau gue Ini ini kiri kan jadinya. Oh lu Iya. mah kalau gue ini kalau sekarang sebutannya DMF ya. Dulu kan CDM tuh kalau di Football Manager ya. Apapun itu lah gelandang bertahan. Nah, ini agak unik di sini nih. Biasanya Nathan di situ
atau Justin Hubner bisa dimaju ke depan. Cuma Nathan lagi enggak taruh belum. Nathan ini lagi jarang dapat menit bermain dia. Justin Hubner juga kayaknya cenderung lebih emosian. Kayaknya yang performa sekarang lagi bagus banget. Bahkan tim gue sempat dibuat pusing sama pemain ini. Itu Kambuaya di situ. Lan, Ini on fire banget dia. lu jago juga ya. Wes, Gue tenang bikinin aja. channel bola, mau nggak dikasih solusi? Wah, ini Minimal keren ini. segrup sama kasih solusi lah. Channel- Kayaknya menarik juga lo, cocok juga lo kayaknya. Tergantung Rain deh. Enggak. Gue jadi kepikiran nih. Maksudnya, setuju nggak teman-teman kalau Ilan kita bikinin kayak kasih solusi semacam kasih solusi sport atau apalah playlist. Nah, Asik coba juga ya, asik- kalau nanti asik Ilan yang juga ya. bawain kayaknya asik juga. Tadi gue lihat, kok lu sampai detail banget gitu ngomongin Anak bola. apa ya tadi? kan? Detail banget kayak ini kayaknya begini gitu loh. Hah? Oh, Iya. yang ada bahaya gue kalau ada dia. Enggak. Ya nanti gue itu nih. Asik ya kalau oke juga sih, oke juga. Ntar kita ngobrol deh. Coba deh, lu komen di bawah. Setuju nggak kalau nanti ada channel terserah lah mau playlist mau kita bikin channel baru tapi ada kolaborasi dengan kasih solusi. Asik tuh. Nanti kita bikin gimmicknya apa, positioningnya apa. Setuju nggak? Kalau setuju coba komen Ilan di bawah. Tadi komen opini, terus komen formasi, sekarang komen Ilan setuju apa enggak? Udah komen nggak? Gimana sih? Komen mulu ya. Tembus Ah. 5.000 komen nih. Iya betul. Ayo. Mas Hamdan, tengahnya. Saya menempatkan Marcelino sebagai Mezzala. Wah, berbeda Oh, iya. bener. Iya, iya, Marcelino, saya nungguin kok nggak ada yang ngeluarin Marcelino lah. Apa? Last game Orang mencetak Indonesia 2 lagi. gol lawan Saudi Arabia. Marcelino mencetak 2 gol kan lawan Saudi Arabia kan. Ya. Dan menurut saya dia wonderkidnya Indonesia. Boleh. Marcelino tuh Indonesia Timur ya? Surabaya. 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 Tuh, lihat. Berarti kelihatan ya dari sini aja berarti Ilan semuanya naturalisasi Ilan ya. Ada dong, Kambuaya. Kambuaya. Ya. Ya, oke. Oke. Depan Depan apa dulu nih? Depan kanan ya? sekarang ke depan kanan. Nah, ini pelik juga nih. Ya. Depan kanan mungkin ya. Heeh. Banyak sih sebenarnya. Siapa coba? Eliano lah, coba. Eliano. Eliano. Eh. Oke juga itu. Itu oke juga. Eliano aja, Eliano. Ayo, apa namanya? Bro Hamdan, depan kanan. Jadi yang lagi on fire di liga Egy. Oh iya. Egy. Iya benar. Dia kan jadi depan kanan dia posisinya sebagai inside forward. Jadi dia cut inside. Iya keren itu. Iya. Depan kiri. Depan kirinya ST apa Enggak dong, CF kiri, nih? kiri. Dia apa namanya? LW, ST, CF. Enggak LW, FW. AML deh, AML. ML. Attacking midfielder left. Agak unik dia ngaturnya. Ya football manager. Lu pasti paling lama lu ngatur formasi di FIFA lu ya? Enggak, jebolan football manager, otak-atik. Siapa depan kiri? Aku Marcelino bener. Oh lu taruh ke depan ya, agak ke depan dikit ya. Iya Marcelino. dong, kan dia lebih attack deh. Mungkin Strike oke lah itu. depan kiri ya Rafael Struij. Dia cut inside forward. Oh Jadi- ternyata nyebut yang bener yang ini kayaknya nih. Dari tadi salah kita. Gue juga di kepala gue strike. Pas Mas Hamdan bilang strike, gue tahan untung aja. Oke, berasa salah terus. Gue hampir ngomong strike. Yang bener strike apa stroke sih? Kayak kalau nggak salah. Kalau nggak Stroke salah lagi malah lebih yang- waduh ini. malah- Sini malah- dong, stroke. Sekali lagi. Stroke. Kata siapa? Ya mungkin Belandanya kayak gitu kan. Kita kan kalau saya malah pelafalannya kayak Inggris kan. Mungkin yang bener malah itu. Stroke. Bisa jadi. Rafael Stroke. Mungkin fansnya ya. Gue strike Nah, juga lagi dari itu kemarin-kemarin. itu tuh orang tuh suka bilang, Apa tuh? orang suka bilang, "Pak, Bapak nemuin Rafael dari FM ya?" Bukan dari FM. Dia itu dari diaspora Belanda. Ini power of silaturahim lagi. Masuk. Gitu. FM tuh masa full football manager. Netizen ada nanya begitu. Nggak tahu tuh idenya dari mana, tapi saya suka ditanyakan itu gitu. Tapi Jose Mourinho pernah dapat pemain dari football manager katanya. Oh iya, bisa juga karena engine-nya luar biasa gitu. Gila, Tapi kalau untuk bedakan. nasab kayaknya masih belum. Oh iya. Gak masuk Nasab. Ah, terakhir nih, Ini sepakat striker. udah pasti. Ini pasti sepakat lah. Ole Romeni. Oh, sama dong ya. Iya. Ole Romin. Ole Romeni. Oh. Ini sedikit saja berbedanya nih, versi Ilan sama versi Mas Hamadan. Hah? Apa? Beda jauh dari Beda strategi sa- sama pemain, banyak. Oh, enggak strategi. Gue Kalaupun di pertandingan kedua berubah lagi nih. Di pertandingan lawan Bahrain ntar berubah lagi nih. lu sedetail itu berarti. Wes, detail. Ini versi Patrick Kluivert apa Sintayong nih? Masih ke situ lagi. Enggak gunanya. Enggak gunanya, lu versi yang mana? Apa versi lu Versi sendiri? Ilan. Oh. Ilan Alkatiri. Gunanya doang, salah mulu gue. Mas Hamdan versi siapa? Indra Syafri. Iya. Indra Safri. Coach gue tuh Hah? pernah mampir ke sini, Oh, mampir ke iya. Oh, sini. iya, pernah ya? Iya.
Oke, bisa dijelasin sebagai kesimpulan di ujung obrolan Oke. versi Ilan sama versi Mas Hamdan. Kalau Sekarang versi- Ilan dulu deh coba. Versi Ilan Kenapa begini? ini karena lebih menyerang. Kita cuma taruh 1 di gelandang bertahan. Penyeimbangnya central midfielder-nya, terus depannya fokus nyerang aja. Karena tengahnya udah kuat, udah 3. Jadi depan 3 ini fokus untuk menyerang. Yakin? Gantung depan. Iya. Jangan terlalu kita inilah. Nah, ini kalau lawannya Australia, menyerang beda lagi. Beda lagi. Lawan Bahrain. Nyerang colongan aja. Enggak. Kalau lawan di kandang lawan Bahrain nanti itu sih udah hajar habis tuh. Tapi kalau Australia mesti jaga ritme lah. Nanti biar Patrick Kluivert yang lebih tahu gitu. Oh. Gitu. Sekarang Ah. versi apa? Mas Hamdan. Mas Hamdan. Menurut saya ini mengkombinasikan talenta terbaik yang ada di luar sana dan di dalam negeri. Dan Oh. saya pikir ini chance terbaik kita untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan mungkin kalau mereka memainkan 4-3-3. Iya, iya. Ini Kita nggak tahu juga nanti kan tim kepelatihan kan jadi gini, tim kepelatihan itu pasti akan melakukan analisa kan. Iya. Makanya beliau-beliau itu kan ngecek ke pertandingan-pertandingan gitu kan. Menganalisa kira-kira apa sih strategi apa yang paling cocok gitu. Dan juga disesuaikan juga dengan lawannya kan. Ya mungkin kalau mereka kayak ada pemain yang 2 meter tuh Australia kan. Nggak main dia kartu Nggak merah. main kan kartu merah. Sorry, Cedera bukan kalau kartu nggak salah. merah. Ada 7 pemain Australia yang nggak bisa Iya main. kan? Udah kadar Allah insya Allah ya. Dikasih jalan sama. Ya, jadi Saya kurang ngikutin. Saya ngikutin. Hah? Striker andalannya nggak main, Sotar nggak main. Kadar Allah itu Sirkati udah main. Allah bantu kita insya Allah tuh. Udah dikasih tanda-tanda dikabulnya doa. Bukan main inti, Pak. Asing saya nama-nama itu. Saya terakhir tahu nama-nama Australia Harry Kewell. iya. Salah gua di mana? Sama tim Kale bener. Ya, Iya. generasi 2000-an lah ini. Ya udah Liza Razu. Liza Razu ya Itu mah Allah. Perancis. Enggak, maksudnya angkatan dia, angkatan dia. Pak Fezi pasti disebutin. Perusi nih, kipernya. Gimana Peruzzi? Apa Gliuka? Sama Pak Liuka. Sama Tafarel maju mulu. Tahu Farel? Bukan. Tafarel tuh yang maju siapa sih? Ini dong. Cilaver. Cilaver. Sama Campos mungkin. Ya, angkatan gua Yang Carlos Meksiko. Roa gitu-gitu lah. Ini panjang lagi nih bisa Oh, 2 iya. jam lagi kita bahas. Sorry. 2000-an nih. Oke, jadi kita lihat ya. Nah, sekarang terakhir dong. Prediksi skor. Pada berani gak sih? Berani gue. Ya coba Bahrain. Ini Bahrain kan- dulu. Ucapan jadi doa insya Allah ya. Iya. Lo kalau Bahrain Australia dulu dong. Australia. Ini kalau prediksinya kayak begini diantaranya ada yang pakai, udah cocok jadi pelatih lu berdua lu. Misalnya persis begini pelek-pelek. Misal. Bisa jadi. Terus skornya sama juga Nanti lagi. kasih solusi sekolahin apa kepelatihan. Wih. Biar lebih jos gitu. Iya. Coba Skor prediksi insya Allah ya. Australia. Ini objektif aja ya. Kayaknya sih 2-1. Ntar dulu. Target seri ya. Target seri. Minimal seri. Ya minimal seri. Cuman ini biar jadi doa. Kita bisa ngambil 2 angka. Mungkin jelek-jeleknya kita kegolan 1. 2-1 mungkin. 2-1. Mungkin. Kirain pede juga ya. Enggak apa-apa, bagus. Walaupun kemungkinan target seri, tapi biar jadi doa, gue bilang 2-1 menang. 2-1. Sama lah 2-1. 2-1 juga. Ya. Enggak ada yang berani 2-0. Australia. Kayak saya nggak rela gitu Garuda kita kejebol gitu Karena gawang. ya kita ngelihat bahwa ada pemain pilarnya kayaknya nggak bisa main, tapi juga mereka juga tuan rumah. Ya. Dan saya berharap ada efek kejut. Biasanya tuh kalau ganti pelatih itu pemain itu merasa di restart Oh. Iya, bahwa iya. oh saya Semangat ini lagi. posisi saya nih belum tentu aman nih di kepelatihan ini nih. Saya harus memberikan yang terbaik. Jadi biasanya tuh mungkin kalau saya kasih analogi lah ketika pelatih AC Milan yang baru tuh siapa namanya? Conceição kan? Dia menggantikan Fonseca kan? Tiba-tiba ngelawan Inter sama Juve menang dua-duanya. Lah, itu biasa itu sih. Kenapa jadi kaget? Tiba-tiba langsung di feedback. Kayak kesannya Milannya bawa banget. Enak aja. Loh, biasa itu Pak. Ya mudah-mudahan ada efek kejut. tadi Efek kan. kejut. Iya. Mudah-mudahan kita tunggu ya. Lawan apa satu lagi? Bahrain. Bahrain. Nah, ini dendam nih kita lawan Bahrain. Oh Gua- iya. Wah ini sih bantai nih, pembantaian massal. 3 lah ini. Kenapa kita kegolan 1? Supaya ada evaluasi di lini pertahanan. Jadi lawan Bahrain kita nggak kegolan. 3-0. Bismillah. Bismillah ya. 3-0. Mas Hamdan. Saya 2-0.
2-0. Lu ekspektasi lu ketinggian enggak? Enggak. Hah? Enggak. Ya bisa jadi kan. Bahrain kita Ada di sana. 60.000 penonton insyaallah Lah kita kan. main di Bahrain aja kita hampir menang di golin menit akhir yang wasitnya 90+6 sama dengan 90. Gitu tuh. Itu di kepala gua tuh. Itu aja. Masih hafal dia. Iya. Akhirnya jadi meme-meme kan. Kalau nggak menang kita kan. Tapi kok dapat wasit itu lagi gimana? Enak malahan. Enak ada di sini kan. Oh iya. Lu kan ngincer mau kemarin jauh ngapain? kita. Mau ngapain? Kan kita harus fair play dong. Harus yang main yang fair. Anda harus mengajarkan respect. Iya, masa Anda nggak ngajarin mau disikat? Masa mau disikat wasit? Coba kalian komen. Hah? Setuju apa? Malah biasanya orang dipatahin ya, malah dilempengin Minta terus. dukungan. malah digas. Biasanya orang begitu kali. Coba komen. Ini podcast paling barbar Hamdan Medan ini. Astagfirullah. Ya, nanti kita lihat ya. Pokoknya Oke. mudah-mudahan Insyaallah. Garuda kita menang nih, insyaallah deh. Thank you Mas Hamdan ya. Thank you, Siap, thank you Lan. Siap. Ya, sampai bertemu lagi ya. Kita kasih solusi.